Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir batin dan selalu semangat istiqomah dalam mencari ilmu. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menggunakan kamus bahasa Arab Indonesia. Maksudnya kamus untuk mencari makna kalimat Arab atau kalimat Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa itu kamus? Kamus ada juga yang menyebut mu'jam, adalah kitab untuk mencari makna suatu kalimat agar pemaknaan kalimat tersebut tepat. Untuk mahir membaca kitab gundul, mau tidak mau kita memerlukan kamus atau mu'jam, entah kamus Arab dijelaskan ke dalam bahasa Arab atau kamus Arab diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Yang jelas hampir tidak ada orang yang pandai membaca kitab berbahasa Arab yang tidak mempunyai kamus. Jadi kalau kamu pengen pinter baca kitab atau berbicara Arab secara fasih mahir, ya harus sediakan kamus. Kitab kamus dan mu'jam Arab ke Arab ini banyak sekali. Antara lain ada yang namanya kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Mu'jam Al-Wajiz, Mukhtarus Sikhah, Kamus Mukhit, Misbahul Munir, Munjid, dan lain sebagainya. Saran saya, kalau kamu belum tahu ilmu shorob atau baru belajar ilmu shorob dan modal bahasa Arabmu pas-pasan, jangan menggunakan kamus Arab ke Arab, malah jadi bingung. Gunakan saja kamus Arab Indonesia seperti kamus Al-Munawir atau Mahmud Yunus, kamus Al-Marbawi, dan lain sebagainya. Untuk mencari makna kalimat dalam bahasa Arab dalam kamus Arab Indonesia, kamu harus tahu ilmu shorob. Tanpa ilmu shorob kamu akan kesulitan dan hasilnya tidak maksimal, dan bisa saja yang dicari malah tidak ketemu. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya. Sekarang kita menggunakan cara praktisnya dulu untuk mencari kalimat dalam kamus sambil belajar terus-menerus ilmu shorob. Kamus Arab ke Indonesia yang saat ini sering dijadikan andalan orang untuk mencari makna suatu kalimat Arab ke dalam bahasa Indonesia ini adalah kamus Al-Munawir, dan ada juga yang menggunakan kamus Al-Asri dan lain sebagainya. Kalau dulu saya masih remaja, kamusnya kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Marbawi. Kamus pada saat itu kamus Al-Munawir belum ada. Saya juga pernah menggunakan kamus Al-Ma'ab, ini bahasa Jawa, Arab ke Jawa, ditulis dengan Arapegon. Kamus Al-Marbawi itu juga ditulis dengan Arapegon tapi bahasa Melayu. Di dalam memberikan contoh-contoh ini saya hanya menggunakan kamus Al-Munawir. Namun sebelumnya perlu kamu ketahui bahwa mencari kalimat dalam bahasa Arab itu agak berbeda dengan kamus bahasa lainnya. Mungkin lebih sulit mencari kalimat Arab kalau kamu tidak tahu ilmu dasar shorof. Jadi perlu kamu ketahui bahwa kamus bahasa Arab ini disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Kamus bahasa Arab ini disusun berdasarkan huruf hijaiyah atau abjad Arab dan berawal dari asal suatu kalimat, kemudian berkembang
sesuai urutan abjad. Perlu diketahui juga, dan ini sudah saya singgung dalam pelajaran ilmu shorab, bahwa 95% lebih kata kerja dasar dalam bahasa Arab ini tersusun dari 3 huruf. Jadi kalau kamu menjumpai suatu kalimat yang ingin kamu cari maknanya di dalam kamus, maka carilah 3 huruf aslinya. 3 huruf asli itu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kalau itu sudah ketemu dan benar, insya Allah dicari di dalam kamus akan ketemu. Sebaliknya kalau salah ya tidak ketemu. Jadi jika kita mendapati kalimat yang hurufnya lebih dari 3 buah, maka kemungkinan besar kalimat tersebut sudah mendapatkan tambahan huruf. Untuk dapat menemukan arti kalimat di dalam kamus, maka kamu harus mengetahui terlebih dahulu huruf-huruf aslinya, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu apa, dengan cara memisahkan huruf-huruf tambahannya. Saya ulangi, sebelum kamu cari arti suatu kalimat, kamu harus tentukan huruf aslinya kalimat itu. Bahasa sorofnya tentukan dulu fa fi'ilnya apa, ain fi'ilnya apa, dan lam fi'ilnya apa. Kalau sudah ketemu baru bisa kamu cari. Karena salah menentukan huruf aslinya suatu kalimat, maka akan salah pula pemaknaannya. Bahkan bisa saja tidak ketemu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sebelum kita sampai kepada materi untuk mencari makna kalimat di dalam sebuah kamus, maka perlu kita ketahui abjad Arab. Abjad Arab itu seperti apa? Abjad Arab ini seperti ini: amyah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, zod, tadha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wawu, ya. Nah, kalau kita mencari makna suatu kalimat dalam kamus ini, pedomannya adalah abjad semacam ini. Cara mencari makna kalimat di Kamus Arab Indonesia. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang berupa 1 huruf. Kalau kalimat yang akan kita cari itu berupa 1 huruf, ini bisa langsung dicari di urutan bab abjadnya. Seperti ini, misalnya A. Ini artinya apa? Langsung di bab hamzah. Terus ini B, ya langsung dicari di bab ba. Li langsung di bab lam. Tidak ada masalah. Kalimat yang berupa 2 huruf ini bisa langsung dicari maknanya di urutan bab abjadnya. Seperti kalimat ma. Ini ma itu artinya apa? Ya, cari saja di urutan bab mim. Min bisa juga dicari di min langsung, nggak usah repot-repot cari. Tapi urutannya seperti abjadnya, jadi mim disambung dengan amyah, mim disambung dengan ba, mim dengan ta, mim dengan sa, begitu seterusnya. Ini ma atau min ini cara mencarinya dapat dicari pada bab huruf mim. Kalimat fi dicari di bab huruf fa. Kalimat yang berupa 3 huruf, ya ini agak sulit itu. Tapi huruf pertamanya bukan berupa salah satu dari huruf ini,
ana itu, maksudnya no, am ya, non ya, tak. Dan tidak ada salah satu daripada huruf 4 ini bisa langsung dicari maknanya di urutan bab abjadnya. Seperti kalimat ini rokiba, berarti langsung aja dicari bagian rokaba. Nah, untuk mencarinya itu juga susunannya ro, ambyah, ro, ba, ro, ta, ro, sa, ro, jim, sampai kemudian terus sampai ke kaf. Karena kaf itu urutannya ke akhir. Karuma, bagian apa? Kaf. Fariha, cari di fa. Ini dapat dicari pada bab huruf ro, kaf, fa. Nah, sekarang kalimat yang berupa 3 huruf dan huruf pertamanya berupa salah satu dari huruf ini, ya, non, ya, tak. Misalnya ada hurufnya ini, bagaimana? Kalau ada hurufnya ini, ada kemungkinan bisa langsung dicari maknanya di urutan bab abjadnya. Seperti kalimat ini, akala, langsung cari, tapi ada kemungkinan tidak ketemu lah ya. Akala, amala, ini cari di urutan bab hamzah. Nabago, nakola, ini berarti di urutan bab nun. Yamuna, yusrun, taroka, tabi'a, ini yamuna, yusrun, ini berarti bagian ya, bab ya. Taroka, tabi'a berarti dicari di urutan bab ta. Jika kalimat yang dicari tidak ditemukan pada bab huruf pertamanya, maka kemungkinan dapat ditemukan pada huruf wawu dengan cara huruf pertamanya kita ganti dengan huruf wawu. Seperti ini, lafal yakifu. Ini kalau dicari di urutan ya, bab ya, enggak mungkin ketemu. Tapi kalau di urutan wawu, berarti ini wakofa, ini ketemu. Yaitu, ini tidak bisa dicari di urutan ya, bab ya, tapi harus urutan wawu. Jadi sekali lagi saya ulangi, jika kalimat yang dicari tidak ditemukan pada huruf pertamanya, jadi dicari di urutan jadi dicari di bab ya enggak ketemu, maka cobalah dicari di urutan bab wawu. Karena biasanya wawu itu sering dibuang juga. Jadi misalnya yakifu cari wakofa, yaitu cari di ada wawunya yang dibuang. Ini ada kemungkinan loh ya. Maka ada kemungkinan dapat ditemukan pada huruf wawu dengan cara huruf pertamanya kita ganti dengan huruf wawu. Jadi ya-nya itu kita ganti wawu. Yajibu, cari di bab ya enggak bakalan ketemu. Yajidu, cari bagian ya enggak akan ketemu. Carinya di mana? Di bab wawu. Nah, kalau kita cari di kamus itu nanti akan nampak wawunya. Kalimat yang hurufnya lebih dari 3 huruf sekarang. Kalimat yang kita cari itu hurufnya lebih dari 3. Maka cara mencarinya, kamu terlebih dulu harus memisahkan huruf tambahan dari huruf asli.
Jadi pertama kali yang harus kita kerjakan adalah memisahkan huruf tambahan dari huruf asli. Huruf asli itu ya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Misalnya kata mujahidun, ini huruf tambahannya mana? Huruf tambahannya adalah mim dan alif. Berarti huruf aslinya jim, ha, da. Nah itu cari, insya Allah ketemu. Istighfar, istighfarun, ini mana huruf tambahnya? Hamzah, sin, ta, alif. Ini alif ini juga tambahan. Jadi kalau begitu aslinya adalah ghin, fa, ro, ghafaro. Nah bagian ghafaro itu kita cari. Al-mutakabbiru, mana huruf tambahnya? Alif, lam, mim, ta. Nah ini tidak asli. Berarti tinggal kaf, ba, ro, kaburo. Mudharabatan, huruf tambahnya mim, alif, ta. Pokoknya tak semacam ini mesti tambahan. Istirjaun, istirja, kalau ada orang mati itu kemudian kita baca istirja. Nah, kata istirja ini aslinya apa? Ya kita pisahkan dulu huruf tambahannya, yaitu hamzah, sin, ta, ro, alif. Jadi tinggal roja'a. Murtazikun, apa kira-kira huruf tambahnya? Mim, ta, ada dua. Tinggal roh, ya, ko. Perlu kita ketahui bahwa huruf yang sering ditambahkan itu ada 10, yaitu sin. Ini huruf-huruf yang sering ditambahkan dalam sebuah kalimat. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Ya. Yang dikumpulkan dalam kalimat sa'altumuniha. Ya ini kalimat 10 itu dikumpulkan di dalam kalimat huruf 10 ini dikumpulkan dalam kalimat sa'altumuniha. Ha adalah huruf tambahan, al adalah huruf tambahan juga. Jadi, al itu pokoknya harus dipisahkan dulu karena tambahan. Kalau kalimat yang kita cari ada alnya, kita hilangkan dulu alnya, baru kita cari seperti al ilmu, alnya dulu kita hilangkan, tinggal ain, lam, mim, a, 5. Al amalu, kita hilangkan al, berarti tinggal ain, mim, lam, amala. Ar-rijalu, kita hilangkan, tinggal rom, jim, lam, karena alif itu sering dibuat tambahan. Kalau kalimat berupa isim harus kamu robah jadi fi'il. Misalnya mahmudun, fi'ilnya apa? Hamida. Berarti memnya tambahan, wawunya takdimon, dari ini tak tambahan, ya tambahan, qadam. Jika kalimat yang kamu cari berupa fi'il mudhari atau fi'il amar, maka harus dijadikan fi'il madhi dulu. Jadi di dalam kamus itu tidak ada fi'il amar, yang ada adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari itu biasanya ya cuman ada corek harokatnya aja, ada garis terus atasnya atau bawahnya itu ada harokat, itulah fi'il mudhari. Dan masdar. Nah, fi'il amar ya dibuat sendiri kan, sudah belajar sorof. Jadi kalau menjumpai fi'il amar atau fi'il mudhari yang akan kita cari, ya jadikan dulu fi'il madhi. Jika kalimat yang kamu cari berupa kalimat tasniyah, yaitu mempunyai arti 2, maka harus dijadikan mufrad dulu. Seperti ar-rajulani, mau dicari bagian hamzah tidak akan ketemu, harus di bagian, harus dijadikan mufrad. Rajulani
itu isim mufradnya adalah rajulun. Al-baitani ketemunya nanti baitun. Jika kalimat yang kamu cari berupa kalimat jamak, maka harus dijadikan isim mufrad dulu, seperti al-buyut, itu artinya beberapa rumah atau banyak rumah. Nah, ini kalau kita cari jangan langsung al-buyut, cari dulu mufradnya baitun, lah itu dicari. Intinya kalimat yang akan kamu cari harus diketemukan kalimat aslinya dulu. Kalau sudah ketemu kalimat aslinya, itu akan mudah untuk kita cari. Nah, untuk mencari asal suatu kalimat itu ya tidak mudah. Disinilah pentingnya ilmu shorof. Kemudian sekarang ini di samping ada kamus-kamus berupa buku fisik gitu, juga banyak buku digital. Kamus berupa buku digital, kitab digital. Seperti Al-Munawir yang saya pakai ini, saya tidak menggunakan buku fisik, tapi menggunakan kamus Al-Munawir yang berupa buku digital. Kemudian juga ada kamus elektronik. Nah, kamus apa ya? Kamus digital itu saya mempunyai beberapa kamus digital. Itu kita tinggal kopas dalam kotak pencarian, maka dalam waktu sekejap langsung akan ketemu artinya. Namun begitu, tetap kita harus tahu kalimat aslinya. Kalau tidak tahu aslinya, mungkin malah tidak ketemu. Padahal maknanya di situ ada, karena salah menentukan kalimat aslinya menjadi tidak ketemu. Sekarang kita praktekkan dengan kamus Al-Munawir, tapi yang berbentuk PDF. Nanti setelahnya itu kita praktek menggunakan kamus elektronik. Dan sebetulnya di internet itu juga banyak sekali kamus. Misalnya kamus Al-Ma'ani itu juga gampang sekali mencarinya. Tinggal tulis gitu saja, enter, dan ada pilihan beberapa bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, termasuk bahasa Indonesia.